Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, menggali inspirasi iman sebagai bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan, dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Agus Duka SVD. Romo Agus, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan inspirasi iman bagi kami nanti, Romo. Oke, terima kasih banyak juga atas undangannya. Semoga sharing kita dalam pertemuan rohani ini sungguh-sungguh memberikan kita sematan jawaban untuk bisa mengikuti Tuhan dengan lebih setia. Amin. Ya, baik. Mari kita segera awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Agus. Silakan, Romo. Oke, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan terpujilah Engkau, ya Perawan Maria, yang telah melahirkan Putra Allah. Engkaulah Kenisa Allah yang hidup, tempat kediaman terpilih bagi Roh Kudus. Engkaulah sumber air yang menghidupkan, karena daripadamulah telah terbit kecemerlangan terang abadi, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Dia telah melepaskan daripada kami kutuk dosa, dan membawakan kami berkat rahmat. Dia telah mengalahkan maut, dan menganugerahkan kami hidup abadi. Berbahagialah engkau ya Maria, segala-galanya terpenuhi sebagaimana telah diramalkan Tuhan bagimu, yang tidak dapat ditampung oleh surga, malah telah engkau kandungi. Engkaulah yang terpuji di antara segala wanita, dan terpujilah buat tubuhmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Hatiku bergembira karena Engkau menyelamatkan daku. Aku bernyanyi bagimu karena kebaikanmu terhadapku. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 61 ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang, kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar, kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkannya di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya. Haleluya. Mari menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari raya itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan penuh, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Anak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku telah cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita menggali inspirasi iman dari bacaan-bacaan pada hari ini. Dan hari ini juga merupakan peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Silakan Romo, ada inspirasi iman apa dari bacaan ini? Karena kalau kita baca ini ada disebutkan keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Sementara kita kan bukan keturunan langsung ya Romo, tapi kita adalah anak-anak Allah. Ini penjelasannya bagaimana Romo? Oke, sahabat Oase Rohani Katolik dan juga Bu Wina dan kita semua yang mengambil bagian dalam kegiatan ini, dalam presentasi ini, kita harus berpikir kedua bacaan tadi dalam sebuah konteks. Ya. Kita merayakan hari ini itu pesta di mana Santa Perawan Maria tak bernoda, ya. Pesta Santa Perawan tak bernoda. Lalu bacaan-bacaan itu, baik bacaan pertama dan bacaan kedua, itu tidak bisa dilepas pisahkan satu dengan yang lain. Ya. Tadi pertanyaannya adalah bahwa bagaimana kita ini bukan keturunan langsung dari itu, dikaitkan dan digabungkan kayak bagaimana. Pertama saya mau bicara sedikit tentang tema ini, Santa Perawan Maria yang tak bernoda itu gimana. Kalau kita melihat hari Sabtu yang kita rayakan itu, dia ada kaitannya dengan hari sebelumnya, itu hari Jumat. Itu pesta Yesus, hati Yesus, pesta hati Yesus Maha Kudus. Lalu hari Sabtunya itu pesta hati Santa Maria tak bernoda, berkaitan. Perbedaan fisiknya demikian. Kalau dalam gambar-gambar, kalau ikon-ikon Maria atau ikon Yesus, kalau kita bandingkan tentang hati, kalau hati Yesus itu di gambar jantung yang sebenarnya kita terjemahkan ke dalam hati, sebenarnya dari heart, itu dilingkari oleh mahkota. Ya. Sedangkan kalau Maria itu pedang yang ditusuk. Jadi ada sedikit beda itu dalam gambarannya itu. Apa yang mau dikatakan demikian? Dan mau katakan demikian bahwa Yesus yang punya power, punya kekuasaan, dia harus jadikan kekuasaannya itu untuk melayani orang-orang yang juga terbelenggu oleh ini duri-duri yang kesulitan hidup yang dilambangkan dengan itu mahkota berduri itu. Jadi power Yesus, hati Yesus yang Maha Kudus itu adalah sebuah power untuk apa? Power untuk melayani orang, khususnya bagi mereka-mereka yang berada dalam tekanan penindasan, tekanan psikologis apapun. Orang yang dalam tanda kutip terlilit oleh mahkota duri.
itu Yesus. Ya. Kalau Maria sedikit beda. Kalau Maria yang kita rayakan hari ini, itu hari Tabernoda itu, hatinya itu oleh pedang. Itu kita ingat waktu Maria dan Yosef membawa Yesus waktu dipersembahkan di Bait Allah. Lalu ada dua orang tua di sana, ya, Simeon dan Hana. Lalu Simeon menggendong itu anak Yesus itu, lalu dia katakan kepada Maria, anak ini akan menjadi tanda keselamatan bagi banyak orang kemudian hari. Tetapi sebilah pedang akan menembusi jiwamu. Nah, itu makanya hati tersuci Santa Perawan Maria tidak bisa dipisahkan dengan sebilah pedang yang sudah dibuatkan sejak awal oleh itu Simeon di sana itu. Dan Maria menerimanya karena itu konsekuensi dari komitmen dia waktu buat perjanjian dengan Tuhan lewat malaikat Gabriel. Gitu. Apapun yang terjadi. Maria sangat komitmen dengan itu. Ya. Lalu tadi pertanyaan, kok kita ini bukan turunan langsung kan dari situ bla 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 gini. Itu bacaan Injil mengatakan demikian jelas sekali. Itu gini. Maria dan Yosef pergi dan Yesus pergi perayaan Paskah. Paskah itu kan setahun sekali. Paskah dibuat di Yerusalem. Itu kota metropolitan kayaknya. Mereka ini kan tinggal di daerah-daerah pinggiran ya, Nazaret dan sebagainya. Perjalanan setiap tahun ke sana. Kalau zaman dulu jadi mesti terpusat di Yerusalem semua ya. Karena Kenisa ada di sana, ya, harus pergi ke sana. Lalu mereka di situ. Dan orang kan banyak sekali. Sampai di sini kalau ada peran-peran setahun sekali kayak gitu kan selalu orang berjumlah banyak. Lalu Yesus kan menghilang. Waktu itu kan kita tidak punya alat komunikasi seperti sekarang yang kita tinggal katakan kamu di mana atau positioning di mana segala macam. Makanya harus bertanya kepada orang, apakah kalian menemukan anakku ini dan sebagainya. Hilang beberapa hari dan itu berarti satu luka yang paling berat bagi Maria yang mengingatkan kembali bahwa tombak akan tusuk di itunya. Hatinya. Karena Allah memberikan dia tanggung jawab untuk memelihara dan merawat. Tetapi sekarang hilanglah dia, maka dia harus pergi mencari apapun terjadi. Karena ini komitmen terhadap sebuah tanggung jawab yang sudah mereka buat perjanjian bersama. Lalu mereka pergi mencari dan menemukan Yesus. Tetapi anehnya itu nanti mau menjawab pertanyaannya tadi yang bahwa Yesus bilang begini, waktu Maria dan Yosef bertemu lalu katakan, kok kamu bisa gitu ya, tinggalkan kami kayak gini lalu kami baru berhari-hari mencari kamu lagi. tidak pernah bilang ke kami gitu. Dan Yesus bilang gini, kamu cari saya untuk apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Itu kalau dari segi fisik biologis Maria akan tersinggung. Kok Bapak mana lagi yang kau omong? Kan Bapakmu yang aku bawa sekarang ini. Ya. Jadi Yesus berada dalam satu pola pemikiran yang lain, tetapi Maria berada dalam satu pola pemikiran. Maria berusaha untuk menarik Yesus kembali dalam satu relasi keturunan darah. Yesus berusaha tarik keluar bahwa tidak, keselamatan aku bukan untuk keluarga kita, bukan untuk suku kita, bukan untuk kaum kerabat kita, tapi untuk semua orang. Makanya berhadapan dengan keselamatan untuk semua orang, keluarga punya nilai keluarga menjadi terkikis. Kalau kita mau mewartakan kerajaan Allah untuk semua orang. Jadi lingkupnya lebih luas dari keluarga kecil. Jadi persoalan di situ bahwa Yesus punya pewartaan universal. Dan itu yang misi utama dia. Sehingga tidak seorang pun yang harus membawa dia untuk kembali untuk hanya melayani kaum keluarga yang berasal keturunan darah. Nah, itu pertanyaan kamu itu. Tapi dalam konteks itu, untuk keluar dari tradisi dan habitus seperti itu, Maria harus menderita. Harus terima ya. Harus menderita. Tapi Maria ini dewasa sekali, walaupun dia usia muda, tapi dia dewasa dalam iman, dalam arti bahwa dia mampu untuk mengelola penderitaan itu sebagai satu bentuk kehidupan yang diarahkan kepada Tuhan. Jadi dia tidak terbuai dalam sebuah penderitaan dan kesedihan seperti itu, tapi dia mengangkat penderitaan itu sebagai satu bentuk pujian kepada Tuhan. Makanya kalau ini tidak dalam Injil tidak ada, tetapi Maria selalu mengatakan sesuai dengan bacaan pertama juga ya, itu bahwa dia mengangkat orang yang rendah hati, orang-orang miskin diangkat, lalu orang-orang yang tinggi diturunkan. Ini apakah mau tanya lagi atau saya jawab tuh? Promo silakan dulu. Ini Magnificat yang paling inti dari hidup Maria.
Jadi Maria kalau berdoa, dia selalu berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Setelah dia tahu bahwa ternyata Yesus datang bukan untuk kelompoknya. Makanya setiap kali Maria mau berdoa atau menyampaikan pujian kepada Tuhan, dia selalu mengatakan demikian. Orang-orang kecil diangkat, orang-orang miskin diangkat, lalu orang-orang yang berkuasa diturunkan. Jadi dia mau ungkapkan pujiannya bukan tentang orang-orang kecil yang aku ini, tapi struktur sosial juga. Bahwa Allah akan datang lewat Yesus itu untuk menurunkan orang-orang yang berkuasa, kalau tidak mau menggunakan kekuasaan untuk melayani. Lalu bukan saja menurunkan, tetapi yang hina dina, yang kecil, yang tidak diperhatikan diangkat derajatnya. Nah, ini intinya di situ. Jadi kalau yang sekarang kan kita di Keuskupan Agung Jakarta kan mengangkat, selalu ingin mengangkat yang miskin, kecil, lemah, tersingkir, itu ya Romo? Ya. Itu moto dan simbol-simbol Keuskupan Agung Jakarta itu menarik ya, karena berdasarkan kardinal juga punya moto tentang kerendahan hati dan sebagainya, dan Keuskupan punya juga yang saya lihat tentang tahun ini, tentang ini bagaimana orang semua harus itu hidup sesuai dengan, tidak, orang-orang kecil itu harus, kita jangan memanipulasi, memonopoli, tetapi kita membuat supaya dia diberdayakan, bukan diperdayakan. Sesuai dengan yang tahun sekarang yang subsidiaritas ya, juga itu ya, benar sekali, subsidiaritas dan solidaritas. Ya, itu penting sekali. Jadi solidaritas, kesamaan, subsidiaritas. Satu poin penting dalam subsidiaritas, ini dalam konteks Keuskupan Agung Jakarta. Subsidiaritas berarti bahwa kita memberdayakan orang, ya kan? Dalam konteks sosial, kita harus meninggalkan apa yang orang sebut sebagai voice of the voiceless. Orang selalu berbangga demikian. Kita harus voice of the voiceless, menyuarakan kaum tak bersuara. Sesuai dengan prinsip subsidiaritas salah. Jangan kita menyuarakan kaum tak bersuara. Itu zaman dulu. Sekarang kita harus membuat sedemikian rupa sehingga orang yang tak bersuara itu bisa bersuara sendiri. Karena kalau kau menyuarakan suara dia, kau bisa memanipulasi suaranya. Iya. Jadi bukan kita yang berkoar-koar, tapi mereka diangkat sekaligus. Dan itu yang tugas kita. Jadi bukan mereka diam, lalu kita yang mulai bawa suara pergi, dan itu ada kecenderungan, power tends to corrupt, begitu kan? Atau manipulate. Jadi kecenderungan untuk memanipulasi, tapi kita harus membuat begitu supaya struktur. Mereka yang tidak bisa bersuara itu menyuarakan sendiri. Ya. They speak their own voices. Bukan kita yang menjadi begitu. Diberdayakan supaya mungkin mereka percaya diri, punya itu penting, kekuatan untuk juga dengan komunitasnya untuk bergerak maju gitu ya, Romo. Gitu. Karena kita kalau berbicara tentang kekuasaan dan sebagainya, seringkali kita memanipulasi, menggunakan kekuasaan, power kita untuk memanipulasi orang yang sederhana. Dan Maria dalam pestanya seperti ini, sebenarnya hati taberuda Maria itu kemampuan untuk mengangkat semua penderitaannya itu, diolah sedemikian rupa, dikelola sedemikian rupa, sehingga menjadi bagian dari penebusannya. Kalau kita menganggap bahwa semua penderitaan tidak baik, berarti kita tidak akan percaya kepada salib. Ya. Berarti untuk apa dengan salib? Kalau bilang penderitaannya harus dihilangkan dan sebagainya. Karena kalau tanpa salib, biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, dia seperti biasa saja. Dia harus mati supaya dia berkecambah. Ya. Mungkinkah kalau ketika tadi Romo kan katakan gambaran Yesus Maha Kudus itu hatinya dilingkari oleh mahkota duri. Lalu kata Romo barusan bahwa kita harus, memang kita harus memanggul salib gitu. Tapi mungkin ketika kita sedang memanggul salib, akan mungkin dari ayat yang tadi ini ya Romo ya, bisa menguatkan bahwa keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Jadi nanti di suatu ujungnya nanti ada suatu yang Romo, kemuliaan tersendiri dari salib yang sedang kita panggul ini ya Romo. Jadi itu memang benar, supaya kita ini seperti Santo Paulus, kita mewartakan Kristus yang tersalib. Tugasmu adalah mewartakan Kristus yang tersalib. Itu yang intinya. Itu tidak pernah ada dalam berbagai agama yang lain tentang kemuliaan yang dicapai lewat penderitaan. Tidak pernah ada. Iya. Makanya saya kadang-kadang sama teman-teman bilang, kita ini kok mau-maunya ikut sesuatu yang tidak dijanjikan sesuatu yang indah, tetapi salib itu. Iya, karena Santo Paulus sering ngomong begini, bagi orang kafir salib itu satu kegilaan, tapi bagi kita yang orang-orang Kristen itulah keuntungan. Ya. Jadi paling penting adalah bagaimana mengelola penderitaan itu menjadi bagian dari kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan. Itu. Ya. Dan ini yang Maria buat.
itu yang tadi apa namanya itu Pedang itu, kalau kita lihat Maria selama dia pertama sampai dengan Yesus, begitu banyak penderitaan. Saya tidak bisa bayangkan apakah ada seorang ibu yang bisa berhadapan dengan perilaku Yesus yang seperti itu. Ya. Yesus itu kalau kita lihat dari segi kemanusiaan, misalnya tadi kan berbantah dengan mamanya waktu pergi kunjung. Itu kalau dari segi kemanusiaan, ya ini saya sudah cari kamu setengah mati kok kamu jawab begini. Tidak pamitan. Iya, tidak pamit. Lalu kita sudah berhari-hari cari, ketemu lagi, jawabannya kayak gitu di tengah orang banyak seperti itu. Itu bahaya tuh, orang bisa ini lama-lama kita apa ya, tapi ya bagaimana dia menderita. Atau misalnya waktu orang sementara begitu banyak mendengarkan Yesus ya, itu Yesus berkhotbah dan segala, ibunya datang dan murid-muridnya datang. Lalu mereka, karena Yesus itu kan kalau berbicara semua orang kan datang dan banyak mengelilingi, jadi nggak ada tempat akses untuk masuk bertemu dengan Yesus. Akhirnya mereka bilang, ini Pak, ada mamamu datang dari luar mau bertemu. Dia bilang, siapakah mamaku? Siapakah ibuku? Jadi seolah-olah macam itu sebuah penyangkalan terhadap Maria yang sudah setengah mati datang mencari dia. Dan omong kayak gitu untuk Maria yang seorang manusia sederhana, itu sakit hati itu. Ya, tapi mana mungkin dia menyangkal saya sebagai ibu di kerumunan orang, di banyak orang. Tapi itu sekali lagi dia menekankan bahwa sudah saatnya didikan kamu itu bukan membuat aku untuk melekat terhadap kaum keluarga, tapi kamu mendidik aku untuk bisa lepas untuk kepada misi universal dari Yesus, dari Tuhan. Ya. Dan Maria harus terima itu, tidak buat apa-apa, harus terima. Karena itulah misi yang sudah diapa oleh Maria pada di komitmen Maria waktu perjanjian dengan Tuhan Allah lewat malaikat Gabriel itu. Dari sejak awal ya Romo. Ya. Baik, kita nanti akan lanjutkan tentang bagaimana sih kita mengelola penderitaan seperti yang tadi Kak Romo katakan oleh teladannya Ibu Maria ya Romo ya, di sesi yang kedua. Kita rehat sejenak, kita endapkan dulu apa yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Agus, kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Agus Duka, SVD, dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan inspirasi iman yang pernah Anda alami ataupun masukan yang lain, silakan di email ke orkkaj2021@gmail.com atau ke nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, kita lanjutkan pembahasan tadi Romo Agus. Tadi tentang bagaimana mengelola penderitaan seorang Bunda Maria. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan seorang ibu di rumah tangga ya Romo. Misalkan kayak tadi Yesus yang pergi nggak pamitan gitu ya. Tapi itu kan seorang Yesus. Kalau kita menghadapi anak-anak yang bukan Tuhan Yesus, bagaimana kita dalam iman, dalam kasih, bagaimana kita mengelola itu menghadapi anak-anak di rumah gitu Romo. Silakan. Bahwa poin utama tadi yang kita bicarakan tentang Maria, keunggulan Maria itu adalah pertama bagaimana dia mampu untuk mengelola penderitaannya, dan penderitaan dikelola menjadi satu bagian untuk mengambil bagian dalam keselamatan Yesus, keselamatan yang Yesus wartakan. Dan kalau kita melihat bahwa Maria itu sangat menderita ya, kalau memang para murid juga menderita dan sebagainya, tapi tidak menderita sama seperti Maria dari kacamata kemanusiaan kita ya. Kalau dari kacamata Yesus kan itu ya satu bagian yang harus dilewati. Tapi dari kacamata Maria sendiri, Maria seorang yang sederhana, mungkin sekolah tidak terlalu hebat, tinggi seperti zaman sekarang dan sebagainya. Dia sekolah berdasarkan tradisi yang diwariskan dari orang yang lebih tua kepada anak dan sebagainya. Itu membuat dia semakin bijaksana dalam hal seperti itu. Dan dia memiliki kecerdasan emosional juga yang baik. Ya, sehingga dia mampu untuk mengelola semua. Kita lihat Yesus itu mulai dari lahir sampai dengan mati, itu kita melihat bahwa seorang ibu tidak akan tega untuk anaknya seperti Yesus seperti itu. Ya, mulai dari lahir kok di situ, lalu dalam perjalanan juga di situ, lalu mati juga pinjam kuburnya. Kubur pun harus pinjam kubur orang ya. Yesus Yosef dari Arimatea ya. Jadi lahir dipinjam binatang, kandang dari binatang,
disalibkan, bukan salibnya dia, itu salib dari penyamun, gitu. Lalu mati di kuburnya Yusuf dari Arimatea, yang orang ini. Jadi dari awal sampai mati tidak ada kepemilikan sama sekali. Sama sekali, tidak ada sama sekali. Dan itu yang membuat Maria teguh dan melihat bahwa Tuhan mau apa dengan saya dengan penderitaan seperti ini. Ya. Lalu bagaimana mengelolanya? Ketika kita sudah lihat Maria menderita tapi mampu mengelola. Kok kita melihat tadi pertanyaan saya mau mengkaitkan dengan Maria. Umumnya terjadi dalam kita tentang parenting kalau dalam konteks ini ya Bapak Ibu dalam parenting itu masalah komunikasi antar keluarga atau komunikasi dari pihak antara yang muda dengan yang tua. Karena latar belakang komunikasi apa? Orang tua berada satu realitas yang lain, konteks hidup dan budaya yang lain. Anak berada dalam satu realitas dan konteks budaya yang lain. Contoh dalam konteks kita sekarang. Anak-anak sudah semua dengan serba digital, artificial intelligence dan sebagainya dan sebagainya. Lalu orang tua yang ya mungkin generasi-generasi yang macam generasi baby booming dan sebagainya masih melihat itu sebagai sesuatu yang mewah. Bagi anak-anak tidak. Anak-anak masuk ke dalam, lalu mereka mulai bersahabat dengan orang yang lain, lalu mereka mulai memegang sesuatu aparat semacam itu, instrumen gadget, macam begitu, gadget-gadget seperti itu. Lalu orang tua langsung mengatakan bahwa kamu jangan kamu jangan main internet, main HP. Padahal sebenarnya bukan dia main HP, dia sementara studi misalnya. Dia sementara belajar bahasa Inggris, dia sementara buat cari informasi. Jadi orang sudah menilai sesuatu berdasarkan opini yang dia punya, bukan berdasarkan realitas yang anak sementara hadapi. Nah, hal seperti ini ada kalanya orang tua mengatakan bahwa saya sudah didik setengah mati, tapi dia tidak mampu untuk ini. Tetapi anak-anak bilang saya tidak buat apa-apa karena saya sementara studi pakai ini. Jadi masalah pertama itu masalah komunikasi. Ya. Beda tradisi, beda konteks, beda persepsi. Kita saling menilai berdasarkan opini yang kita punya terhadap orang seperti itu. Makanya sebelum kita justifikasi anak dan sebagainya, pasti anak juga setengah mati memanggil dan berkomunikasi apa yang kamu sebentar buat, apa yang kamu sebentar cari, pola-polanya seperti apa dan sebagainya. Jadi komunikasi itu komunikasi penting karena itu gadget itu kan dia punya dasar psikologisnya sendiri-sendiri juga. Ya. Misalnya saya kasih satu contoh kan, anak kan setiap hari harus main gini, berarti dia bergerak terus ya. Lalu nanti dia ke gereja misalnya, pastor lagi berkhotbah, anak kan sudah terbiasa dengan gerakan kaki dan tangan, harus begini terus. Ya. Lalu sampai di gereja, pastor lihat anak walaupun tidak pegang HP, tapi karena sudah semacam tanda kutip terkontaminasi, anak mulai gini dan sebagainya dan sebagainya. Gak bisa diam. Gak bisa diam. Sebenarnya kalau pastor yang punya apa sedikit itu bisa mengatakan bahwa ini orang bukan salah, tapi dia sudah sangat terpengaruh dengan ini. Jadi, dia sementara mendengar dan coba kalau tanya dia akan menjawab. Hanya tubuh dan gerakannya seperti itu yang membuat orang merasa bahwa dia tidak memperhatikan saya. Ternyata tidak, dia memperhatikan dan dia akan tahu. Ya. Jadi itu yang seringkali kita berusaha untuk menilai orang berdasarkan apa yang kita punyai kepada orang itu, tapi tanpa melihat kenapa dia seperti itu. Nah. Jadi poin pertama itu komunikasi. Komunikasi, ya. Romo. Kalau membangun komunikasi, ini kami di OII itu, obrolan ibu-ibu itu, banyak kali kita omong tentang ini. Ya, mereka tanya tentang ini, tentang bagaimana ini media digital mempengaruhi anak sehingga dia. Lalu kita menilai anak berdasarkan latar belakang kita. Padahalnya mereka di dunia yang lain. Kalau mau masuk di dalam, melihat bersama, lalu melihat demikian. Ya begitu. Tetapi memang ada juga anak yang sangat sudah ketergantungan terhadap itu harus ditegur, harus diarahkan, harus dibimbing begitu. Parenting berarti harus membimbing. Ya. Mungkin dari kecil ya Romo ya. Ya, kecil. Sekarang kan anak-anak supaya jangan nangis dikasih alat itu supaya jangan nangis sebagai mainan-mainan kan? Iya. Dengan demikian bahkan sejak dalam rahim identitas virtual anak juga sudah ada. Mamanya sendiri udah lihat. Jadi waktu mamanya hamil pergi USG kan? Iya. Waktu USG dipasang di dalam Facebook.
Iya. Kita tidak pernah bertemu anak itu, tapi setiap kali dipasang anak perkembangan 6 bulan begini, 8 bulan begini, 1 tahun begini, tidak lama bertemu, kita kan bilang, loh, aku pernah kenal kamu dulu waktu kamu masih di rahim ibu kamu. Dan macam gitu. Ya. Jadi dari sejak di dalam kandungan pun sudah terpapar mereka, sudah dan kenal ini yang bagi saya bagaimana untuk ini salah satu contoh penderitaan dalam dunia zaman sekarang ya, antara digitalisasi dengan masyarakat dengan belum masuk ke dalam digitalisasi ya, apalagi dengan sekarang ini artificial intelligence sekarang ini kan, kita nggak tahu mau buat apa lagi, kita bisa duduk gini tapi nanti yang bicara semacam boneka yang bicara macam gitu. Iya, betul. Romo tadi katakan hari ini kan peringatan hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Kalau digambarkan itu kan hati Maria tertusuk pedang gitu. Apakah kalau dari pengalaman Romo gitu dengan umat, apakah memang ya wanita entah itu berumah tangga atau tidak memang harus menerima misalkan mereka ya seperti meneladan Maria, kalau hati tertusuk pedang, harus menderita, lalu melihat semua itu sebagai suatu karya yang memang keselamatan yang harus dijalani, atau bagaimana, Romo? Bisa juga, tapi hati-hati, supaya jangan menganggap itu sebagai nasib, bahwa saya seorang wanita, sehingga saya harus menderita, itu nanti membuat satu hal lain di dalam relasi itu laki-laki dan perempuan menjadi tidak terlalu bagus, karena kita berpikir bahwa perempuan makanya harus begini, laki-laki harus berkuasa macam begini. Dunia zaman sekarang, khususnya di Indonesia, human trafficking dan kekerasan berbasis gender-based violence itu terjadi karena pandangan yang mentranslate atau menerjemahkan secara harfiah pernyataan-pernyataan seperti ini, bahwa laki-laki itu harus berkuasa, perempuan itu harus begini dan sebagainya. Dan itu banyak sekali terjadi kekerasan berbasis gender dengan pandangan seperti ini. Ya. Lalu laki-laki bilang, saya berdasarkan kitab suci mengatakan bahwa saya adalah kepala keluarga. Hai perempuan, taatilah suami-suamimu. Hai suamimu, cintailah dia. Ya, antara cinta dan taat yang paling kuat apa itu? Taat itu. Ya. Mencintai itu kan abu-abu, tapi taat itu kan bisa itu. Kalau tidak taat, saya ada hak untuk mulai membuat apa segala terhadap kamu, termasuk memperlakukan secara keras, kekerasan violence terhadap perempuan, karena sudah disebutkan dalam ini. Baik verbal maupun fisik. Ya, itu. Jadi tadi saya bilang itu hati-hati juga supaya kita jangan submisif. Dalam arti, ya saya perempuan, jadi saya harus ikut. Tidak. Maria itu dia mengalami itu, tapi dia tetap teguh, kuat pendiriannya, pendiriannya. Dan dia melihat itu bukan untuk dirinya karena dia menderita supaya selesai, tetapi dia melihat penderitaan itu sebagai satu bagian yang harus dia geluti, dan dia meletakkan itu ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan mengetahui bahwa saya buat ini karena saya mengambil bagian dan peran serta saya sebagai seorang manusia wanita lemah untuk mempromosikan putramu Yesus Kristus ini. Begitu. Sehingga penderitaan itu selalu berkaitan dengan Yesus. Jadi bukan penderitaan berkaitan dengan penderitaan saya. Gitu maksud saya. Jadi memang tadi yang Kak Romo tekankan bahwa sebagai wanita ya memang harus punya standing point-nya sendiri ya Romo ya, harus punya tadi Romo katakan harus teguh, harus kuat, tetap itu semua harus tetap ada ya Romo. Ada ya. Supaya kita jangan berpikir bahwa nasib saya sebagai perempuan begini, tidak. Ya. Karena kebanyakan peran-peran seperti itu yang membuat kita peran-peran wanita karena kita submisif terhadap itu sebagai konstruksi budaya sebenarnya itu. Ya, itu bukan nature, bukan kodrat. Dia itu konstruksi budaya. Di tempat-tempat lain, misalnya di Indonesia misalnya bisa wanita macam di tempat lain justru tidak, perempuan yang harus ini dan laki-laki gitu. Jadi kita harus bedakan antara culture dan nature. Culture itu konstruksi budaya. Anak dilahirkan dalam sebuah budaya tertentu, maka dia ikut tradisi budaya itu. Tetapi itu kan konstruksi budaya, konstruksi sosial. Tetapi dia sebagai nature tidak sebenarnya. Nature berarti itu kodrat yang lain. Kodrat, ya itu kodrat fisik, ya kodrat psikologis dan sebagainya. Tapi peran yang dilaksanakan itu sudah konstruksi sosial budaya. Tergantung dari budaya mana dan sebagainya. Kristianisme ini konstruksi budaya dari orang-orang Timur Tengah. Ya, itu. Makanya perempuan nggak boleh buat begini, laki-laki boleh buat begini dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan
gereja kita ini gereja paternalistik sebenarnya. Gereja paternalistik. Makanya Tuhan juga disebut Bapa, kenapa bukan disebut Ibu, dan sebagainya kan. Itu hanya menunjukkan bahwa agama Tuhan datang ke dunia ini dalam suatu budaya tertentu. Misalnya kalau Yesus dulu ada di Indonesia, dia tidak pakai perumpamaan tentang anggur, dia pakai perumpamaan tentang mangga, tentang durian dan sebagainya. Nah, tapi kan dia di sana yang ada anggur dia pakai itu. Kalau dia di sini pasti dia omong tentang babi, kambing, akulah kambing yang baik dan sebagainya kan. Nah, karena di sana makanya dia pakai domba. Akulah domba dan sebagainya. Jadi budaya itu mempengaruhi orang untuk mulai mengekspresikan imannya, begitu. Ya, Romo, hari ini kita sudah bicara banyak sekali, mulai dari Alkitab sampai ke digitalisasi sampai ke macam-macam kultur. Boleh dikasih satu kesimpulan atau benang merah untuk hari ini, Romo, silakan. Oke, yang saya mau sampaikan tuh gini, kita merayakan pesta Santa Perawan Maria, hati Santa Perawan Maria tak bernoda. Itu berarti kenapa sehingga disebut hati Santa Perawan Maria tak bernoda? Padahal justru hatinya itu ditembusi dengan pedang. Ini berarti bagaimana Maria mampu untuk mengelola penderitaan itu menjadi satu positioning yang membawa Yesus dan juga kita untuk membawa kepada kehadiran Tuhan. Sehingga penderitaan sebagai bagian dari hidup kita. Tetapi penderitaan itu bukan harus diusahakan. Tetapi kalau ada penderitaan itu, kita harus melihat penderitaan itu sebagai satu bagian dari hidup kita, karena Paulus mengatakan kepada kita, tanpa salib kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kafir, salib adalah kebodohan. Tapi bagi kita, salib itu adalah satu kemenangan. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Maria buat apa? Ya, Maria banyak kali sakit hati. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita juga pasti yang sama, banyak sakit hati. Kalau Maria mampu mengelola, maka kita juga harus mengelola. Lalu yang ketiga, tadi kita melihat dalam zaman sekarang bahwa komunikasi antara orang tua dan anak perlu dibuat sedemikian rupa sehingga kita tidak menyalahkan orang berdasarkan konsep kita, tapi kita harus lihat juga tentang konteks kita dan konteks orang. Dengan demikian harus terjadi satu parenting yang baik antara anak dengan orang tua. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan sebagai poin-poin utama untuk kita cerna lebih lanjut. Ini bukan kata akhir, tetapi ini merupakan sesuatu yang bisa kita lanjutkan dalam karya-karya kita ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk inspirasi imannya. Seperti kata Romo, ini bukan akhir, tapi ini sebagai bekal buat kita nanti untuk nanti berkehidupan di masyarakat. Romo boleh tolong tutup dengan doa dan berkat ya Romo. Oke, baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama berbicara, berdiskusi tentang peran Maria dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristiani, keluarga Katolik. Kami melihat bahwa Santa Perawan Maria berdasarkan komitmen dan perjanjiannya bersama Tuhan lewat malaikat Gabriel, dia berani dan tekun, bahkan konsisten untuk mengikuti Yesus dari awal hingga akhir. Kami juga mohon supaya teladan yang sama dapat kami implementasikan juga dalam hidup kita. Berkatilah semua pemirsa Oase Orani Katolik, berkasilah juga semua keluarga-keluarga Katolik, siapa saja yang mau menjadikan Maria sebagai teladan hidupnya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian, semoga Yesus Putra dari Maria senantiasa membawa kita kepada jalan penebusan, dan semoga Maria senantiasa menjadi pengantara kita kepada Yesus. Dan semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati karya dan pelayanan Romo ya, selalu. Dan terima kasih juga untuk semuanya.
Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita diingatkan oleh Romo Agus untuk meneladan Maria agar bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Kita jumpa lagi di Oase Rohani Katolik yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.